Selamat sore Bapak dan Ibu Jemaat GPIB Maranatha Subang. Kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga secara online pada malam hari ini, Rabu tanggal 16 September 2020. Adapun bacaan kita pada malam hari ini dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 9. Sebelum baca firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam semua aktivitas kami dari pagi hari tadi sampai pada saat sekarang. Waktunya kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga Jemaat GPIB Maranatha Subang di rumah masing-masing secara online. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, pakaikan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Demikian juga kami semuanya yang mendengar, mengerti, memahami untuk melakukannya. Pertolongan kuasa Roh Kudus mulai memampukan kami. Bersabda Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 9. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dalam hatinya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal adalah kitab yang berisi tentang hikmat. Hikmat artinya arif, bijaksana, wisdom. Nah, ada dua macam hikmat, yaitu pertama hikmat Allah. Hikmat Allah ini dapat kita baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28 yang dikenal dengan hikmat Salomo. Pada waktu dia memberi keputusan, di mana kita sama tahu bahwa ada dua orang ibu yang memperebutkan anak, bahwa satu mengaku bahwa itu adalah anaknya, sedangkan yang lain mengaku juga bahwa itu adalah anaknya karena salah satu dari anak mereka itu meninggal. Lalu kemudian Salomo dengan kebijakan memutuskan supaya diambil pedang. Dibelahlah anak itu menjadi belah dua, dibagi dua. Di sini kelihatan Salomo berhikmat, hikmat Allah yang ada dalam hatinya, sehingga keputusan itu tidak terbantahkan, di mana bahwa ibu yang sebenarnya tidak rela anak itu dibunuh, sehingga lebih baik dia tidak memiliki anak itu asal anak itu tetap hidup. Dari situ Salomo tahu bahwa ibu yang sebenarnya dari anak itu adalah yang mengatakan jangan sampai dibelah anak itu. Nah, inilah hikmat Allah yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ada juga hikmat kedua adalah hikmat dunia. Hikmat dunia juga ada kebenarannya, bahwa hikmat dunia ini juga munculnya itu adalah dari akal pikiran manusia yang berwujud dalam keputusan yang juga bisa dipegang. Contohnya, seandainya kita pada zaman sekarang kedua anak yang diperebutkan itu
kita ingin tahu siapa yang orang tua sebenarnya, ibu sebenarnya, ada ilmu pengetahuan tentang yang disebut dengan tes DNA. Dari tes DNA ini akan diketahui mana orang tua ibu dari sang bayi. Namun kita tahu bahwa tes DNA ini adalah pengetahuan manusia yang harus diputuskan lewat suatu pengadilan. Bahkan pernah kejadian di Indonesia sampai Mahkamah Agung pemutusan tes DNA ini dilaksanakan. Kalau sudah berbicara tentang hikmat manusia, hikmat dunia seperti tes DNA ini, banyak kemungkinan yang terjadi di sana. Ada manipulasi data misalnya dari hasil tes laboratorium, di sana ada orang bisa bermain. Dalam proses pengadilan pun bisa saja orang bermain, sehingga kebenaran yang hakiki akhirnya tidak didapatkan. Memang itu kebenaran juga, hikmat juga, tapi itu hikmat dunia yang masih pro kontra terhadap hasilnya. Tapi kalau hikmat Allah mutlak, kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu gugat, pasti benar. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, siapakah yang perlu memiliki hikmat ini? Apakah hanya seorang raja seperti Salomo yang memerlukan hikmat untuk memiliki hikmat itu? Tidak. Bapak Ibu Saudara, selaku apapun kita, apakah kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai pekerja, sebagai anak yang masih sekolah, dalam pergaulan, di lingkungan dimanapun kita berada, hikmat ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena tanpa bantuan Allah melalui hikmat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana kita tahu, Bapak dan Ibu, sudah kurang lebih 6 bulan kita masuk dalam kondisi dunia yang sangat mencekam ini, di mana adanya virus pandemi COVID-19 ini sangat membuat kita galau, pikiran kita buntu, dan ada hal-hal yang biasa kita lakukan dengan bebas sekarang terhalang. Ini semuanya memerlukan hikmat untuk kita menyikapinya. Bagaimana kita harus menyikapi dari COVID-19 ini? Yang jelas sangat memunculkan masalah adalah bagaimana menjaga kesehatan, sehingga pemerintah membuat protokoler kesehatan yang harus kita taati. Tapi di samping itu juga kita harus menahan diri, tidak keluar rumah, stay at home katanya. Namun di lain pihak kebutuhan ekonomi sangat menuntut, sehingga orang harus bekerja. Nah, pilihan-pilihan inilah bagaimana kita harus menyikapinya. Perlu hikmat. Untuk itu kita minta kepada Tuhan. Karena kita tidak mengelak, tidak mungkin mengelak dari masalah ini, tapi harus tetap hadapi. Tapi Bapak Ibu, 6 bulan sudah kita menghadapi masalah ini, tentunya dengan berbagai macam-macam pergumulan yang dihadapi. Kita tahu bagaimana akibat daripada COVID ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, ataupun hari kerjanya dikurangi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan masalah dalam ekonomi keluarga. Nah, kembali ke bacaan kita, bahwa kitab Amsal ini adalah kitab pengajaran moral dan spiritual tentang bagaimana sikap hidup kita setiap hari, bagaimana kita bersikap dan menentukan pilihan dalam menjalani kehidupan ini. Karena hidup ini adalah pilihan. Bacaan kita dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18 tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hidup adalah pilihan. Nah, untuk menentukannya, apa yang kita putuskan untuk kita pilih, perlu mempertimbangkan beberapa hal. Nah, kita dapat secara langsung menerima undangan hikmat, so tentunya memiliki alasan yang kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Kalau itu undangan hikmat. Tadi katanya ada undangan hikmat, ada undangan kebodohan.
Nah, alasan kita adalah bahwa rumah hikmat sempurna adanya bila dibandingkan dengan rumah kebodohan. Rumah hikmat mempunyai 7 tiang penyangga di mana berbagai-bagai pengetahuan tersimpan di sana. Tadi kata bacaan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi hikmat ini? Di dalamnya tentu saya yakin bahwa itulah pilihan dari semua orang. Namun dalam perjalanan untuk memutuskan satu hal yang perlu, yang relevan, yang penting, bagaimana kita harus memutuskan adalah di situ dibutuhkan kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga hidup kita sudah terlatih untuk menentukan pilihan yang baik. Pepatah mengatakan, kalau kita malas, kalau kita lemah, sehingga kita tidak mendidik diri kita, hidup kita, kalau kita berlakukan lemah di dalam kehidupan disiplin kita, dunia akan keras terhadap kita. Tapi kalau kita keras dengan disiplin, mendisiplinkan diri untuk menjaga kebutuhan yang baik firman Tuhan itu kita lakukan, keras kita didik diri kita, sehingga dunia itu lemah untuk kita hadapi. Kita tidak terlalu bermasalah dengan itu, kita tidak terlalu takut dengan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Kristus, Jemaat GPIB Maranatha Subang, mari di dalam menghadapi keadaan pada saat sekarang ini, jangan sampai kita lemah. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap laku kehidupan kita. Dan memang tidak gampang, tapi firman Tuhan pada ayat 8 tadi katakan, jangan mengecam seorang penyemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi hidup ini kita mesti juga berhikmat untuk mengambil keputusan. Jangan setiap saat kita menganggap orang itu semua sama saja. Kalau dia tipe pencemooh, tidak usah dinasihati, akan berbalik. Ada pepatah mengatakan, jangan pernah mengelus anjing yang tidak pernah Anda kasih makan. Itu hanya pepatah manusia, bukan anjing. Tapi itu artinya mungkin maksud kita baik mengelus anjing itu, tapi karena belum kenal sama kita, kita belum, ya katakanlah chemistry-nya jauh gitu ya, sehingga kita bisa menghadapi suatu masalah. Dia akan melawan, padahal maksud kita baik. Nah demikian juga kita lihat dulu dengan siapa kita bicara. Jangan asal bicara maksud kita baik, tapi kita menghadapi seorang pencemooh. Dia akan menghadapi kita dengan cemoohan. Tapi katakanlah sesuatu yang baik, nasihat itu kepada orang bijak, dia akan berterima kasih. Itu juga sikap pilihan hidup. Pilihan mana yang kita ambil. Nah dengan demikian Bapak dan Ibu, hidup kita kalau kita dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan selalu, otomatis hikmat itu akan ada. Jangan pernah lupa itu. Berakrablah dengan Tuhan Allah, sehingga hidup kita juga akan semakin diberikan hikmat untuk menyikapi segala hal dalam menjalani kehidupan ini. Nah kita mesti andalkan Tuhan, dan setiap langkah kita yang diatur oleh Tuhan itu kita teguh dan kita kuat bila dekat dengan Dia. Nah merespon firman Tuhan pada malam hari ini, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Subang yang bertugas pada minggu sore merekam sebuah lagu yang akan kami persembahkan, kesaksian pujian dari NKB pasal NKB nomor 188, judul lagunya Tiap Langkahku. Ini kita persembahkan untuk menguatkan kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami terima kasih atas waktu yang Tuhan beri untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, menaikkan pujian kami dan doa kami. Tuhan, terima sebagai persembahan yang harum di hadapan Bapa. Berdoa untuk gereja seluruh muka bumi, berkati pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Berkati juga pelayanan jemaat kami GPB Maranatha Subang bersama Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Sri Mulyani Terbutar, seluruh presbiter, para pengurus Pelkat dan seluruh jemaat bersekati melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan bersama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa. Berdoa untuk saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh karena sakit, baik dirawat di rumah sakit, di klinik maupun di rumah-rumah. Tuhan lawat Bapa, Engkau memberikan kesembuhan bagi anggota jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan oleh peluru darah Yesus. Dan bagi keluarga yang merawat, Tuhan juga berikan kesabaran dan pengertian Tuhan. Berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami, berkati pemerintahan kami di dalam masa COVID ini. Tuhan beri hikmat untuk menyikapi keadaan agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Demikian juga ekonomi tidak sampai terlalu terpuruk, ya Tuhan. Kasihani kami Bapa, dan curahkan berkah atas kota Subang ini. Jadikan anak-anak Tuhan di sini alat kuasa kerjaan Allah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami di GPB Maranatha Subang, agar Tuhan menyertai memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, dan apapun yang ditekuni. Demikian juga anak-anak kami yang ada dalam pendidikannya, mulai dari tingkat TK, SD sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan pengetahuan hikmat yang datang dari Tuhan, memampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab belajar dan tekun dan berhasil untuk masa depan yang baik. Berdoa untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikannya, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan beri yang terbaik. Allah Bapa dalam Yesus, sertai kami dalam berbagai keadaan hidup kami pada masa pandemi ini, ya Tuhan. Kami dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Lebih daripada itu, Tuhan melindungi kami, tutup bersama darah-Mu sehingga kami selamat. Ampuni seluruh dosa kami Bapa, dan sempurnakan doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Jemaat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak dan Ibu Jemaat GPB Subang, kita akhiri pertemuan kita dalam ibadah rumah tangga hari ini. Mari kita tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat malam.